Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Hukum Tentang Gerak. Nama Olivia Melio Tongkotou, NIM 2201356 dari kelas 1C TKJJ. Kata pengantar. Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun jurnal ini sebagai bahan pembelajaran fisika untuk menambah nilai mata pelajaran. Kami menyusun jurnal ini berdasarkan kurikulum yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Isi dan tampilan makalah ini kami sajikan dengan format yang ringan tetapi berkualitas. Dengan demikian, jurnal ini dapat diterima dan memberikan manfaat yang besar. Kritik dan saran selalu kami harapkan. Semoga segala usaha penulisan dalam menghimpun dan menyusun makalah yang sederhana ini. Abstrak. Setiap benda atau makhluk pasti bergerak. Benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi benda tersebut terhadap sebuah titik acuan. Karena bergantung pada titik acuan, maka gerak dikatakan bersifat relatif. Sepeda motor dikatakan bergerak terhadap bangunan pasar. Hal ini karena adanya perubahan jarak sepeda motor terhadap bangunan pasar. Untuk lebih memahami tentang gerak dan hukumnya, ikutilah uraian berikut. Gaya merupakan suatu besaran yang menyebabkan benda bergerak. Pada olahraga bulu tangkis, sebuah gaya diberikan atlet pada bola sehingga menyebabkan bola berubah arah gerak. Ketika sebuah mesin mengangkat lift atau martil, memukul paku, atau angin meniup daun-daun pada sebuah pohon, berarti sebuah gaya sedang diberikan. Kita katakan bahwa sebuah benda jatuh karena gaya gravitasi. Jadi, gaya dapat menyebabkan perubahan pada benda, yaitu perubahan bentuk, sifat gerak benda, kecepatan, dan arah gerak benda. Di sisi lain, gaya tidak selalu menyebabkan gerak. Sebagai contoh, jika kalian mendorong tembok dengan sekuat tenaga, tetapi tembok tetap tidak bergerak. A. Pendahuluan. Bagaimanakah hubungan antara gaya dan gerak? Aristoteles percaya bahwa diperlukan sebuah gaya untuk menjaga agar sebuah benda tetap bergerak sepanjang bidang horizontal. Ia mengemukakan alasan bahwa untuk membuat sebuah buku bergerak melintasi meja, kita harus memberikan gaya pada buku itu secara kontinu. Menurut Aristoteles, keadaan alami sebuah benda adalah diam, dan dianggap perlu adanya gaya untuk menjaga agar benda tetap bergerak. Lebih jauh lagi, Aristoteles mengemukakan makin besar gaya pada benda, makin besar pula lajunya. Kira-kira 2000 tahun kemudian, Galilei menemukan kesimpulan yang sangat berbeda dengan pendapat Aristoteles. Galileo mempertahankan bahwa sama alaminya bagi sebuah benda untuk bergerak horizontal dengan kecepatan tetap, seperti saat benda tersebut berada dalam keadaan diam. B. Pembahasan. 1. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi gaya total yang tidak nol. Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau gerak tetapnya pada garis lurus disebut inersia atau kelembaman. Sehingga hukum 1 Newton sering disebut hukum inersia. Hukum 1 Newton tidak selalu berlaku pada setiap kerangka acuan. Sebagai contoh, jika kerangka acuan kalian tetap di dalam mobil yang dipercepat, sebuah benda seperti cangkir yang diletakkan di atas dashboard mungkin bergerak ke arah kalian. Cangkir dipercepat ke arah kalian, tetapi baik kalian maupun orang atau benda lain memberikan gaya kepada cangkir tersebut dengan arah berlawanan. Pada kerangka acuan yang dipercepat seperti ini, hukum 1 Newton tidak berlaku. Kerangka acuan di mana hukum 1 Newton berlaku disebut kerangka acuan inersia. 2. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton yang bunyinya sebagai berikut.
percepatan sebuah benda dibanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Hukum 1 Newton tersebut dirumuskan secara matematis dalam persamaan sebagai berikut. Dengan keterangan A sama dengan percepatan, M sama dengan massa benda, sigma F sama dengan resultan gaya. Next, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menjelaskan secara kuantitatif bagaimana gaya-gaya memengaruhi gaya gerak. Tetapi jika kita mungkin bertanya, dari mana gaya-gaya itu datang? Berdasarkan pengamatan membuktikan bahwa gaya yang diberikan pada sebuah benda selalu diberikan oleh benda lain. Inti dari hukum 3 Newton yaitu ketika suatu benda memberikan gaya pada kedua benda, benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hukum 3 Newton ini kadang dinyatakan sebagai hukum aksi reaksi. Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan arah. Untuk menghindari kesalahpahaman, sangat penting untuk mengingati bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Demikian presentasi saya. Terima kasih.